Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Deep in the forest, under the forest, armies surround us, waiting for dark, wearing the Ryan masks like a shield. I know they're coming, I know they're here. Oh, that light, oh, is bright. Sleep for today, but tomorrow we fight. To keep us warm, children of anger, Eden's forgot, waiting for the hour, the battle is done. Oh, that light, oh, is bright. Sleep for today, but tomorrow we fight. Alfa anakku, tugasmu dalam menghancurkan pesantren milik Kiai Hamzah telah gagal. Akan tetapi, tugasmu belumlah usai. Dan aku telah mempersiapkan rangkaian kesesatan melalui seorang wanita. Dia seorang wanita yang aku temui di sebuah desa di pelosok hutan. Kebencian dan kegelapan menyelimuti hati serta matanya. Belum lagi kemampuannya dalam bermain ilmu sihir dan kesyirikan adalah senjata utamanya. Bagaimana mungkin mereka bisa terhindar dari kesyirikan, sementara mereka sangat mudah sekali untuk kami pengaruhi. Alfa, bersatulah dengannya.
terlahir sebagai seseorang yang memiliki rasa dendam, benci dan sakit hati adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Aku adalah contoh seorang muslim yang memiliki iman yang lemah. Pengaruh ilmu sihir dan kesyirikan telah menjadikanku sebagai alat kesesatan. Dan setelah ini akan aku pengaruhi sekelompok manusia sebagai bukti pembahasan dendam leluhur-leluhur kamu. Hadirin yang dirahmati Allah, pesantren Al-Haq adalah sebuah pesantren di pelosok desa. Sebagian besar penghuni pesantren ini adalah kaum Hawa. Pesantren ini terkenal dengan kemampuan santriwatinya dalam bermain pedang, memanah, dan bela diri. Hingga pada akhirnya, ketika satu dan yang lain saling memperkuat dalam membela kebenaran, pengaruh akhir zaman membuat pesantren ini diterpa isu kesyirikan. Resah hati manusiamu untuk membagi kisah atas nama cinta. Derai air mata di setiap sujudmu seperti tak pernah cukup untuk menjagaku. Jangan butakan hati menjadi cinta yang semu, cinta yang semu. Kau hembuskan ayat-ayat cinta untukku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para santriwati sekalian yang semoga dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk mempelajari tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ketahuilah, pelajarilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar dan berhak untuk disembah dan diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu agama yang pertama kali wajib kita pelajari adalah ilmu tentang tauhid. Sehingga nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat tauhid. Dalam surah An-Nahl yang juga disebut dengan surah An-Ni'am, artinya nikmat-nikmat, karena di dalamnya Allah menyebutkan berbagai macam nikmat untuk hamba, nikmat sehat, nikmat hujan, dan nikmat lainnya. Namun nikmat yang pertama kali Allah sebutkan pada ayat yang kedua adalah nikmat tauhid. An-aziru annahu la ilaha illa anna fattakun. Hendaklah kalian memberikan peringatan bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kalian kepadaku. Dan lawan dari kata tauhid adalah syirik. Nabi SAW pernah menjelaskan kepada kita tentang apa itu syirik. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang menciptakan kamu. Yang kedua, uluhiyah. Manakala seorang hamba menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah, kepada kuburan-kuburan, kepada jin minta tolong alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih tumbal-tumbal dia dikirimkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah hanya khusus untuk Allah. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Dan yang ketiga adalah syirik di dalam al-asma wa as-sifat, yaitu kalau seorang mensifatkan sebagai makhluk Allah dengan sebagian sifat-sifat Allah yang khususnya baginya. Contohnya, meyakini bahwa ada makhluk Allah yang mengetahui perkara-perkara gaib. Santriwati sekalian, syirik adalah dosa yang sangat besar dan berbahaya. Pertama, ia adalah kezaliman yang luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Luqman ayat 13 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Zolim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Syirik pun demikian, karena dia menempatkan ibadah yang semestinya khusus untuk Allah, ia berikan kepada selain Allah. Oleh karenanya syirik adalah dosa besar yang paling besar. Yang kedua, di antaranya bahaya syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika pelakunya tidak bertobat kepada Allah. Yang ketiga, bahaya di antara dosa syirik, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus amal-amal kebajikan kita sebelum hilang semuanya. Salat kita, puasa, sedekah, haji tidak ada gunanya kalau kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini sebuah kerugian besar bagi kita? Amal yang sudah kita lakukan semasa kita kecil tidak diterima Allah Subhanahu wa taala karena kita terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Maka para santriwati sekalian, mari kita waspada dari perbuatan syirik ini. Caranya bagaimana? Kita pelajari ilmu agama, pelajari Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi, semangat hadiri majlis-majlis ilmu, perkuat akidah kita, jangan sampai kita mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah. Nabi SAW bersabda, siapa yang meninggal dunia, dia tidak berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk surga. Siapa yang meninggal dunia dan dia berbuat syirik kepada Allah, dia akan masuk neraka. Oleh karenanya harus kita pahami, kita hidup di dunia ini cuma sebentar, tapi sebentarnya kita hidup di dunia menentukan nanti kita di akhirat. Apakah kita akan masuk surga ataukah kita akan di neraka? Tergantung bagaimana tauhid kita. Apakah tauhid yang murni ataukah tauhid yang ternodai oleh kesyirikan?
kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita dari perbuatan-perbuatan syirik. Wallahu a'lam bishawab. Para santriwati sekalian, cukup sekian kajian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan mendayu. Uhti, Ya Ustazah, kemarilah. Ambillah pedang ini. Aku putuskan kaulah yang akan memiliki pedang ini setelahku. tapi Ustazah, Bawalah. Suatu saat nanti kau pasti akan membutuhkannya. Simpan dengan baik dan pergunakanlah pedang ini dengan semestinya. baik Ustazah. Assalamualaikum para santri. Waalaikumsalam. Kabar gembira menyambut pesantren kita hari ini. Kita kedatangan santriwati baru. Dia menemuiku pagi tadi. Aku mendapatkan kabar bahwa salah satu kemampuan terbaiknya adalah bermain pedang. Masya Allah, pasti dia sangat jago sekali Ustadz. Silahkan, perkenalkan dan tunjukkan kemampuanmu. Assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Delia. Delia, cukup. Uhti, tunggu. Afwan Ustazah, aku tidak bermaksud. Wahai para santri, bergegaslah, karena hari menjelang sore, sudah saatnya kita kembali ke pondok pesantren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu jago sekali bermain pedang. Aku sangat mengaguminya. Perkenalkan, aku Hasna dan ini temanku. Aku Fatma. Kami berdua adalah santriwati baru, sama sepertimu. Tunggu, bolehkah kamu mengajariku cara bermain pedang seperti tadi? Ini adalah kesempatan terbaik. Delia. Baiklah, aku akan mengajari kalian cara untuk bisa jago bermain pedang. Bagaimana caranya? Ikut saja denganku. Aku akan membawa kalian ke suatu tempat. Sudah, ayolah.
Ternyata kau, Delia. Siapa mereka ini? Kau tahu kan? Kita dilarang keras untuk membawa seseorang selain dari kaum kita ke tempat ini. Mereka ini adalah dua orang santriwati yang memiliki keimanan yang lemah. Sudah saatnya kita membalaskan dendam leluhur kita. Mari sesatkanlah mereka. Ambillah jimat itu. Hasna, pakailah jimat ini. Ini adalah benda yang dapat menambah kemampuanmu dalam bermain pedang. Hasna? Hasna? Hasna! Kamu gak apa-apa kan? Dan satu lagi, bawalah pedang ini. Tapi, ini kan pedang milikmu. Ini sudah menjadi hakmu. Ustaz Ali dan Ustazah Aisyah pasti akan mencari kita bertiga. Ayo kembali ke pesantren. Kalian semua tahu di mana Hasna, Fatma, dan Delia? Mereka pergi tanpa sepengetahuan Ustazah Aisyah. Itu mereka. Hasna, Fatma, malam kemarin kalian pergi kemana? Aku dan Fatma malam kemarin pergi ke daerah seberang. Desa itu adalah tempat tinggal Delia dulu sebelum ia bergabung dengan pesantren kita. Begitu ya? Oh iya, ini adalah waktu yang pas untuk kalian mengetahui sesuatu. Apa itu? Kalian semua di sini ingin jago bermain pedang seperti Delia kan? Ya, aku ingin jago bermain pedang seperti Delia. Aku juga. Kalian semua harus memiliki benda seperti apa yang aku pakai ini. Dengan benda ini, kemampuan dan kecepatan kalian dalam bermain pedang akan bertambah. Dan satu lagi, benda ini akan membuat kalian semua terhindar dari tebasan pedang lawan ketika bertarung nanti. Tapi itu kan jimat atau tamimah. Ya aku tahu, kita sebagai seorang muslim dilarang keras, bahkan diharamkan untuk memiliki benda itu. Itu adalah simbol kesesatan, alat kesyirikan. Aduh, udahlah, ini kan hanya benda biasa. Iya, yang dikatakan Hasna itu benar. Itu hanya benda biasa kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hasna, ternyata kamu di sini. Kamu kemana saja? Kami semua di sini mengkhawatirkanmu. Sampai-sampai Ustadz Ali memerintahkan semua santri untuk mencarimu ke dalam hutan. Syukurlah jika kamu dalam keadaan baik-baik saja. Terus, benda apa yang kamu pakai itu? Ini, dari mana kamu mendapatkan benda itu? Ustazah, benda itu pemberian dari Delia, Ustazah. Hasna, kamu tahu kan, kita sebagai seorang muslim tidak diperbolehkan memiliki benda seperti itu. Haram hukumnya. Benda itu adalah jimat atau tamimah. Memilikinya adalah sama dengan kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bergantung pada tamimah, sungguh dia telah berbuat syirik. Ayo Hasna, serahkan jimat itu. Tapi Ustazah, Hasna, tapi tidak ada yang aneh kok dengan jimat ini. Hasna, tapi Hasna, serahkan jimat itu. Astagfirullahalazim. Tunggu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz. Ustazah Aisyah, sebenarnya apa yang telah terjadi? Aku tidak apa-apa, Ustadz. Afwan Ustadz, Hasna menampar Ustazah Aisyah. Ia memiliki jimat kesyirikan, pemberian seseorang di pesantren ini. Astagfirullah. Fatma, bolehkah kamu menjelaskannya? Dari siapa? Dan di mana kamu mendapatkan jimat itu? Itu adalah jimat yang diberikan oleh Delia. Beberapa hari kemarin, aku dan Hasna diajak Delia untuk berkunjung ke desa seberang. Sebuah desa di mana dulu Delia tinggal. Tempat itu sungguh sangat menakutkan. Kami berdua bertemu dengan pemimpin di desa itu. Dan Delia memberikan jimat itu kepada Hasna. Desa itu dipenuhi kesesatan. Mereka semua memakai jimat yang sama. Belum lagi mereka menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Afwan Ustadz, apa mungkin saat ini Hasna pergi ke tempat itu lagi? Itu mungkin saja terjadi. Dafa, persiapkan seluruh santri. Kita akan datang ke desa itu dan membawa Hasna pulang kembali ke pesantren ini. Wahai para santri, bersiaplah, kita akan menemui mereka di desa seberang. Bersatulah, satu dengan yang lainnya, untuk membela kebenaran. Rapatkan barisan kalian. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Misteri di balik kesyirikan. Jika dikatakan misteri, berarti sesuatu yang tersembunyi. Jika dikatakan misteri, berarti sesuatu yang perlu diungkap. Kesyirikan adalah dosa yang paling terbesar. Tidak ada dosa yang lebih besar dibandingkan dosa kesyirikan. Kalau ada orang, na'udzubillah, seorang anak menzinai ibunya, kemudian setelah itu ibunya dicincang-cincang, lalu setelah itu digoreng, dimakan sama dia dagingnya, tetap kalah dengan dosa kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Dua keutamaan orang yang bertauhid, mendapatkan keamanan dan diberi petunjuk. Pemahaman balik dari ayat ini adalah barang siapa yang beriman dan mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, maka berarti dia tidak aman. Satu. Yang kedua, tidak dapat petunjuk. Itulah keburukan kesyirikan di dunia. Pasti hidupnya di dunia sengsara. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Coba perhatikan perkataan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri ayat ini. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni untuk seorang hamba yang mana hamba tersebut menemuinya dalam keadaan mensyirikannya, belum bertobat darinya. Dan di sini terdapat jawaban atas pertanyaan, Ustaz, saya dulu pernah mengerjakan kesyirikan, adakah tobat bagi saya kalau saya bertobat diampunikah oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya, selama belum mati akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat 72.
Allah berfirman, Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Diharamkan benar-benar surga, tempatnya paling pantas neraka, benar-benar diharamkan. Bagaimana kita? Dan kalau sudah amalan terhapus, Pak, tidak ada lain tempatnya kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini buruknya kesyirikan. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari mensyirikanmu dalam keadaan kami menyadarinya, dan kami memohon maghfirah darimu dari mensyirikanmu dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, Ustadz. Dafa, aku tidak apa-apa. Sebaiknya Ustadz istirahat saja. Biarkan kami yang membawa Hasna. Tidak, Dafa. Aku harus ikut bersama kalian. Baiklah. Dafa, tidak ada yang mengetahui tentang usiaku di dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala. Aku memberikan amanah ini kepadamu. Jagalah pesantren Al-Haq ini. Afwan Ustadz, apa yang Anda maksud? Isu kesyirikan yang menimpa pesantren kita ini adalah salah satu dari sekian banyak pengaruh akhir zaman yang akan menerpa pesantren Al-Haq. Aku tidak tahu lagi siapa yang akan meneruskan kepemimpinanku di pesantren ini selain dirimu. Namun yakinlah, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi siapa saja hambanya yang senantiasa berserah diri dan beriman kepadanya, serta berpihak kepada yang hak atau kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang membela kebenaran hingga ketetapan Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka dan mereka dalam keadaan menang. Bergegaslah Dafa. Seluruh santri sudah menunggu kita di gerbang pesantren. Baik Ustadz. Delia, tempat apa ini? Kita kan baik-baik aja kan? Terus, apa yang terjadi dengan jimat ini? Sampai-sampai kemarin aku menampar Ustazah Aisyah di pesantren. Ayo, jelaskan Delia. Cukup Hasna. Akhirnya jimat itu bereaksi di waktu yang tepat. Apa maksudmu? Kau adalah satu-satunya santri yang dapat aku pengaruhi. Karena jimat itu dapat bereaksi sangat cepat kepada mereka yang memiliki keimanan yang lemah. Dengan begitu, pembalasan dendam leluhur dan kaumku
dapat berjalan dengan sempurna. Ini tidak mungkin. Apa yang kalian ucapkan itu pasti tidak benar. Aku ingin pulang. Ayo bawa aku kembali ke pesantren. Hadirin yang dirahmati Allah, kesyirikan dan segala bentuk kesesatan lainnya adalah termasuk dosa besar yang dengan mudah menerpa siapa saja yang memiliki keimanan yang lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Quran Surat An-Nisa ayat 42. Hentikan semua ini. Hasna, tunggu Fatma. Dia bukan Hasna yang kita kenal dulu. Mundur dan berlindunglah. Akhirnya, waktu yang kita tunggu telah tiba. Setelah penantian yang sangat lama,
Inilah saatnya kau dan kaummu itu akan musnah. Kesyirikan, kesesatan, dan kemunafikan telah berhasil menghasut salah satu santriwatimu. Bersiaplah akan kebangkitan leluhur-leluhur kami. Izin Ustadz. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wahai jin kafir, untuk apa kau bersembunyi di dalam kebaikan? Keluarlah kau dari santriwati kami. Ada satu lagi hamba Allah akan datang. Kataku, dia adalah keturunan iblis. Dia akan sesatkan umat Rasulullah dan berpaling dari Al-Quran. Siapa yang kau maksud wahai jin kafir? Dajjal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astagfirullah, Ustazah. Keluarlah sebelum aku binasakan kau dengan ayat-ayat Allah. Siapa kau? Aku Ali, hamba Allah, musuh iblis. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la yahudu hibduhuma wa huwal aliyyul azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Ustadz Ali, tokoh yang paling disegani. Sudah lama tidak bertemu denganmu lagi. Kau masih ingat denganku? Aku adalah seseorang yang sudah lama mengenalmu. Namun sekarang, aku menjadi seseorang yang paling dibenci dan ditakuti oleh kau dan kaummu. Astagfirullah, kau ini? Ya, aku Alfa. Untuk apa kau menemuiku lagi? Ali, apa kau sudah lupa? Dendamku terhadap ayahmu Kiai Hamzah tidak akan pernah hilang sampai kapan. Kami kaum yang telah diusir dari desa bersumpah untuk menghancurkan pesantren Al-Haq sebagai bukti pembalasan dendam leluhur kami. Hentikan Alfa, aku tidak ingin bertarung lagi denganmu. Bagaimanapun juga, kau adalah kakakku. Cukup, asal kau tahu, aku bukanlah kakakmu. Apa maksudmu? Dulu, dari sebuah desa di pelosok hutan, aku diutus oleh kaumku untuk bergabung dengan pesantren Al-Haq. Melalui diriku, kaumku berencana membunuh ayahmu Kiai Hamzah dan menghancurkan pesantren Al-Haq.
Pergilah, kami tidak ada urusan denganmu. Dava, mundurlah. Dia bukan tandinganmu. Kau menjadi satu-satunya penghalang dari semua rencana. Kini saatnya aku menghabisimu. Menyerah dan bertekuk lututlah di hadapanku. Astagfirullahaladzim, Ustadz. Sekarang giliranku. Bismillahirrahmanirrahim. Man qatala litakuna kalimatullah yang ulia fahuwa fi sabilillah. Barang siapa berperang untuk menjunjung kalimat Allah, maka ia berada di jalan Allah. Aku tidak mungkin melawan mereka sendirian. Aku harus menyimpan kekuatanku ini lebih lama lagi. Sebaiknya, aku harus pergi dari tempat ini. Kembalilah ke jalan yang benar. Hentikan semua kebatilan yang kau perbuat selama ini. Bertaubatlah, Alfa. Tidak ada yang sepantasnya aku sembah selain Tuhanku. Al-Masih Ad-Dajjal, keturunan iblis yang akan menyesatkan dan menguasai dunia ini. Bertarunglah denganku. Rah! Ini tidak mungkin. Alfa. Alfa. Akhirnya, waktuku telah tiba. Maafkan aku, Ali. Ampunilah semua kesalahan, terimalah taubat kami. Allah lindungilah, Allah jauhkanlah dari azab-Mu Ilahi. Allah lindungilah, Allah jauhkanlah dari azab-Mu Ilahi. Allah ampunilah semua kesalahan, terimalah taubat kami. Allah lindungilah,
Aku harus bersembunyi ke suatu tempat. Apa ini? Apa yang terjadi dengan pedangku? Delia, waktumu tidak lama lagi. Kau akan mempunyai kekuatan yang hebat. Kita melangkah menuju satu arah. Kita bersama di dalam satu cita. Bergerak, bertekad, kobarkan semangat, berjuang bersama sahabat. Penuh motivasi dan raih prestasi, jadilah inspirasi. Bangkit, bangkit melegenda, ukir karya menginspirasi dunia dan berbagi cahaya sesama muslim sedunia. Ayo bangunlah, janganlah cepat menyerah. Berkarya